some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga di channel kedua kita, dengan sedikit suasana berbeda yang tidak ramai seperti biasanya. Namun kami yakin lama-kelamaan rumah baru kita ini juga akan ramai kembali seperti biasanya. Karena kami tahu kita semua haus akan informasi yang benar-benar jernih dari seluruh medan laga yang ada di dunia saat ini. Dan kami mencoba mengabarkannya seoptimal mungkin kepada Anda. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, kita disuguhkan dengan sudut pandang dari rudal Elmur yang baru saja diluncurkan dari helikopter serang Mil Mi-28. Di video ini, dikatakan rudal Elmur sedang bergerak menuju sebuah bangunan yang digunakan sebagai markas sementara oleh para operator drone kamikaze FPV pasukan Ukraina yang ada di wilayah Gavrilovka di wilayah Dnipro. Tentu saja, akurasi dari rudal Elmur sudah tak diragukan lagi. Bisa menghantam targetnya dengan sangat akurat. Walaupun kita tidak ditunjukkan sudut pandang drone intai, namun dari sudut pandang drone Elmur, kita bisa melihat bahwa rudal ini berhasil menghantam bangunan yang menjadi targetnya. Video berikutnya, ini adalah sebuah tank T-72B3M 2022 Rusia yang baru saja terkena serangan drone kamikaze FPV dari grup Birds of Magyar. Terlihat kubah T-72 itu berasap. Kemudian boom, T-72 itu meledak dengan ledakan yang sangat spektakuler. Tentu saja dengan ledakan sebesar itu, T-72 Rusia itu secara instan menjadi besi tua di medan laga. Ini adalah sudut pandang dari Komander T-80 BVM Rusia, di mana mereka mengatakan sedang menargetkan pasukan observer Ukraina. Yang ada di lingkaran biru ini adalah pasukan observer Ukraina, dan yang ada di lingkaran merah ini adalah kendaraan taktis yang mereka gunakan untuk sampai ke lokasi itu. Tembakan pertama terlihat diarahkan ke posisi pasukan observer Ukraina. Tentu saja, tembakan itu membuat pasukan Ukraina yang ada di posisi itu berpindah medan laga, atau minimal mengalami cedera yang serius karena hantaman dari meriam T-80 Rusia. Kemudian terlihat tembakan kedua diarahkan ke kendaraan taktis pasukan observer Ukraina itu. Terlihat asap yang lumayan tebal muncul dari lokasi itu. Kemudian tembakan ketiga kembali diarahkan ke kendaraan taktis itu, sepertinya untuk memastikan kendaraan itu hancur. Dan di akhir video, Thermal Sight melakukan zoom in, dan samar-samar terlihat kendaraan itu sudah KO. Ini adalah situasi dan sudut pandang dari ruang komando drone kamikaze FPV Ukraina yang terlihat sedang menargetkan sebuah tank T-72 Rusia. Di sini bisa kita lihat bagaimana sistem peperangan yang terintegrasi dengan baik, sehingga para komandan lapangan maupun di markas besar di Kiev bisa memantau pertempuran yang terjadi di garis depan secara real time. Video berikutnya, ini adalah sebuah BMP-1 Ukraina yang sedang terpantau oleh drone intai Rusia. Sebuah drone FPV kemudian diterbangkan, dan boom, terlihat drone FPV Rusia menghantam BMP Ukraina itu dari arah belakang. Terlihat sebuah hantaman FPV sudah cukup untuk membuat para penumpangnya panik, dan terlihat BMP itu kemudian berhenti. Samar-samar terlihat para penumpangnya kemudian keluar.
Kemudian terlihat drone FPV kedua diterbangkan dan diarahkan ke arah mesin BMP itu yang nampak kap mesinnya terbuka. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana drone FPV ketiga mendokumentasikan dari jarak dekat aksi dari drone FPV kedua. Dan nampaknya dua FPV sudah cukup untuk meng-KO-kan BMP itu, karena terlihat drone FPV ketiga mengurungkan niatnya untuk menghantam BMP itu. Drone intai Ukraina sedang memantau sebuah lokasi yang digunakan oleh pasukan Rusia untuk menampung stok roket MLRS PM-21 mereka. Terlihat tumpukan roket MLRS PM-21 ditumpuk begitu saja, tanpa ada penanganan khusus. Video kemudian terpotong dan sudah menunjukkan lokasi tumpukan stok roket PM-21 Rusia itu dalam keadaan terbakar. Dan tiba-tiba, boom! Ledakan besar terlihat yang menandakan roket BM-21 itu meledak dan menjadi kayu bakar di tengah hutan. Ini adalah sudut pandang drone kamikaze FPV Sudoplatov dan targetnya cukup spesial, yaitu sebuah Leopard 2A6 yang dikatakan ditinggalkan oleh para krunya. Alasan ditinggalkan tidak diungkapkan oleh pasukan Rusia. Dan seperti yang kita lihat, bagaimana FPV pertama terlihat menghantam kepala dari si Leo. Masih belum puas, kemudian drone FPV kedua diterbangkan. Dan bisa kita lihat, boom! Ledakan yang cukup besar terlihat. Nampaknya, dua hantaman drone FPV Sudoplatov ini sudah cukup untuk membuat si Leo itu pensiun selamanya dari medan laga. ATGM kebanggaan Paman Sam kembali menunjukkan aksinya. Kali ini bisa kita lihat bagaimana dua unit Javelin diluncurkan untuk menargetkan sebuah konvoi pasukan kavaleri Rusia pada suasana malam hari. Dari sudut pandang kamera thermal drone intai, bisa kita lihat hantaman dari Javelin berhasil meledakkan dua mainan lapis baja Rusia yang kami tidak tahu detail jenisnya. Di sini bisa kita lihat bahwa klaim Javelin bisa dioperasikan pada malam hari memang terbukti dan dibuktikan langsung di medan laga sesungguhnya. Mainan ini selalu ada di setiap musim, tak peduli musim panas, musim dingin, musim gugur, ataupun musim semi. Pasukan Rusia selalu membawa dan menggunakan mainan ini. Ini adalah dokumentasi dari serangan MLRS Thermobariktos 1A terhadap posisi pasukan Ukraina yang ada di kota Kryrinki, di mana bisa kita lihat dengan hujan termobarik seperti itu. Tentu saja, udara dingin dari musim salju akan menjadi panas, bahkan sangat panas. Dan tentu saja, pasukan Ukraina yang ada di bawah hujan termobarik ini akan berpindah medan laga ke medan laga selanjutnya. Drone intai Ukraina terlihat mengikuti pergerakan dari sebuah tank T-90 Rusia yang ada di bawahnya. Seperti biasa, opsi termurah kemudian digunakan, di mana terlihat sebuah drone FPV Ukraina mengejar tank tercanggih medan laga milik Rusia itu. Kemudian boom! FPV itu terlihat menghantam tepat kepala dari T-90. Asap putih kemudian terlihat yang menandakan ada hantaman yang cukup serius yang mengenai T-90 itu. Setelah asap menghilang, FPV kedua kemudian diterbangkan, dan boom! Dari arah yang hampir vertikal, FPV Ukraina menghantam T-90 itu. Turret T-90 kemudian nampak berputar-putar, mungkin sedikit pusing karena dua hantaman dari lebah FPV yang menyambarnya. Setelah sampai di tepian hutan, nampak T-90 itu kemudian ditinggalkan.
Tapi masih belum berakhir. FPV ketiga kemudian diterbangkan. Dan bisa kita lihat, nampaknya 3 unit FPV sudah cukup untuk melumpuhkan T-90 Rusia itu selamanya. Sebelum videonya berakhir, kami ingin mengabarkan kepada Anda yang ingin melihat update video dari medan laga Gaza. Anda bisa melihatnya di akun Rumble kami. Cukup Anda ketikkan rumble.com di browser kesayangan Anda. Bisa Google Chrome, Firefox, dan sebagainya. Lalu di kolom pencarian, Anda cari Albiruni ID tanpa spasi. Kemudian Anda klik, dan Anda bisa menonton update-update dari medan laga Gaza. Anda juga bisa mendownload aplikasi Rumble-nya. Sudah tersedia di Play Store atau App Store. Dan kalau Anda mau berkomentar, Anda bisa register akun Rumble Anda. Kami akan segera mengupdate-nya ke berita medan laga Gaza terkini, sebelum nantinya kabar ini kami umumkan di channel Albiruni ID. Jadi, Anda yang sudah subscribe channel ini, bisa dikatakan tahu lebih cepat daripada yang lainnya mengenai lokasi dari update-update terbaru kami mengenai medan laga Gaza. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport kami sampai sejauh ini. Kalian luar biasa.